Halo pemirsa, kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin di program Tribun News on Focus. Hari ini hari keempat retreat, ada sebanyak 17 kepala daerah dari kader PDIP yang kemudian mengikuti kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah begitu. Ini kepala daerah tersebut sebelumnya mengikuti kegiatan retreat karena mendapat instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini mereka yang tak mengikuti acara sejak hari pertama dipastikan tak akan disanksi begitu. Namun Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah dari PDIP maupun yang akan menyusul nantinya tidak akan lulus begitu, dinyatakan tidak lulus di sertifikat retret nanti. Jadi, apa yang kemudian menjadi pertimbangan kepala daerah dari kader PDIP yang kemudian akhirnya mengikuti retret di Magelang ini dan seberapa alot kemudian pembahasan mereka dengan Ketua Umum Megawati yang akhirnya kepala daerah dari PDIP ini ikut retret di Magelang begitu. Kita akan berdiskusi dengan pengamat politik yaitu Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis yaitu Mas Agung Baskoro yang sudah bergabung dengan kami di Zoom. Halo, Mas Agung, apa kabar? Baik, Mbak Tini, pemirsa semua, Alhamdulillah. Bang, ini terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bergabung dengan kami di Tribun News on Focus hari ini. Untuk pengantar, Mas Agung, ini mereka kemudian kepala daerah yang dari PDIP ini mengikuti kegiatan retret di Magelang begitu. Yang sebelumnya diminta oleh Megawati untuk menunda. Ini pendapat dari Mas Agung sendiri kemudian bagaimana melihat hal ini? Iya, ini menarik ya. Ada aksi dan reaksi politik pasca penahanan Mas Hasto oleh KPK dan kemudian keluar surat instruksi dari Ibu Mega kepada seluruh ya kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retreat Magelang semacam itu. Dan Ya. saya kira setelah beberapa hari ya teman-teman kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda, saya senang ya akhirnya datang walaupun beberapa dari mereka juga ada yang tidak menaati instruksi dari Ketum Ibu Mega tersebut. Semacam itu karena ini memang dilema tersendiri. Istilahnya ada tarik menarik ya antara arahan sebagai petugas partai dengan sebagai pejabat publik yang itu memang harus mereka penuhi pasca mereka disumpah dan dilantik oleh presiden. Nah, saya kira arahan ke depan bagi teman-teman PDIP yang menjadi kepala daerah ini memang dalam tanda petik harus melepas baju kepartaiannya ketika sudah menjadi seorang kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, karena biar bagaimanapun kepala pemerintahan itu tunggal, ya presiden semacam itu, dan beragam macam instrumen dimiliki presiden untuk memberikan sanksi ketika kepala-kepala daerah ini tidak menaati perintah beliau seperti itu. Dan saya berharap ada komunikasi politik yang intensif antar kepala daerah PDIP dengan Ibu Ketum Megawati supaya duduk persoalan ekses dari penahanan Mas Hasto ini bisa diminimalkan dampaknya kepada publik. Karena jangan sampai gara-gara kasus hukum satu orang itu mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar. Dan itu bukan Ya. presiden yang positif bagi citra PDIP di mata publik secara keseluruhan. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Tini. Baik, ya benar. Ini berarti kemarin kan sempat ada beberapa yang kemudian nekat begitu untuk mengikuti retret di hari pertama begitu. Dan mereka beralasan juga bahwa yang mengusung mereka dalam pilkada kemarin itu bukan hanya PDIP begitu. Apakah ini alasan yang masuk akal atau memang bagaimana dari pandangan Mas Agung sendiri? Iya, ketika pejabat publik itu sudah dilantik oleh presiden, secara otomatis ya loyalitas dia hanya tunggal kepada republik, ya kepada presiden seperti itu. Terlepas dia kader partai atau dia utusan golongan atau dia dari latar manapun, maka ketika panglima tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara memberikan instruksi retreat, ya ini harus dilakukan gitu. Apalagi ada aturan perundang-undangannya ya nomor 23 tahun 2014 seperti itu. Pasal 7 itu memang pemerintah pusat punya kewajiban melakukan semacam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi saya berharap hal semacam ini untuk pertama dan terakhir kalinya terjadi karena ini bukan hal yang positif untuk dilanjutkan ataupun terjadi lagi di masa depan.
Karena apa? Karena nanti pemerintahan daerah menjadi tidak maksimal karena kita tahu di retreat ada banyak materi yang dibutuhkan oleh para kepala daerah tadi karena beragam tantangan yang ada di hadapan mereka. Baik itu tantangan domestik, tantangan regional maupun global. Dan materi-materinya bagus-bagus sekali ya. Ada Ya. materi soal strategis, geopolitik gitu, kemudian soal efisiensi anggaran, ya, kemudian soal-soal bagaimana birokrasi yang efektif, ya, pelayanan publik yang handal, dan berikutnya di ujung nanti ada Pak Presiden yang memberikan pengarahan. Nah, saya kira Hmm. hal-hal ini hal penting dan sayang kalau para kepala daerah ini tidak ikut karena khawatir akan terjadi miskomunikasi, miskoordinasi, missinkronisasi dan miss-miss yang lain kalau Hmm. mereka malah tidak ikut atau mungkin sebagian dan saya berharap memang ketika mereka tidak ikut ya mungkin ada yang menggantikan. Ya, apakah itu wakilnya, sekdanya, atau mereka nanti akan ikut gelombang berikutnya bersama Hmm. dengan kepala daerah yang masih bersengketa di MK seperti itu, sehingga tidak ada hal yang luput dari pengetahuan dan pemahaman mereka saat pemerintah pusat memberikan arahan dalam retreat ini, seperti itu. Ya. Ini masuk hari keempat dan sejumlah kepala daerah dari kader PIDB ini akhirnya masuk begitu untuk mengikuti retret. Ini kan butuh waktu 3 hari lebih untuk kemudian instruksi ini mulai longgar begitu, Bang. Apa Ya, kendala yang sebenarnya dihadapi oleh para kader ini? ya, terkait lebih kepada soal alasan politis ya Mbak Tini ya, Hmm. saya kira. Karena memang kan di belakang panggung kita nggak tahu ada komunikasi politik apa yang sedang bergulir, tapi yang jelas 3 hari ini mungkin sebagai pesan kepada pemerintahan Prabowo bahwa PDIP juga punya kuasa ya, punya posisi tawar sebagai partai yang berada di seberang kekuasaan untuk ya melakukan manuver maupun tekanan-tekanan politik kepada pemerintahan dalam bentuk apapun. Sayangnya, tekanan itu tidak sehat ataupun kontraproduktif. Karena dari saya misalkan berharap ya PDIP menunjukkan keoposisian yang substantif. Ya misalkan mengawal bagaimana efisiensi anggaran berlangsung, apakah sudah relevan atau tepat ya para menteri bersama birokrasinya menyisir anggaran yang sesuai dengan Impres nomor 1 kemarin. Atau bagaimana penyaluran LPG 3 kilogram supaya efektif, tidak ada lagi mafia di sana, ya dan penyalurannya tepat sasaran seperti itu. Atau soal pagar makan laut, atau yang teraktual soal Danantara misalkan. Jadi Ya. tekanan-tekanan politiknya lebih substantif, lebih terukur, lebih berpihak gitu. Bukan menunda retreat, bukan melarang retreat dan sejenisnya. Karena kalau semacam itu justru yang muncul adalah antipati publik nanti. Nah, sehingga ke depan kalau memang ada ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukan pemerintah, saya kira PDIP perlu mengembalikan ya aksi-aksi strategisnya di masa lalu sebagai oposisi untuk melakukan tugas-tugas kebangsaan yang lebih besar, bukan hanya mengurusi atau memikirkan satu orang saja. PDIP lebih besar dari satu orang atau dua orang. PDIP punya kader-kader luar biasa ya, kepala-kepala daerah yang dahsyat gitu, anggota legislatif yang sangat kritis. Sayang kalau kemampuan itu tidak digunakan pada porsinya. Dan saya berharap ke depan setelah ini ya PDIP bisa memainkan arahan tersebut supaya apa? Pemerintahan kita menjadi lebih baik, demokrasi kita semakin berkualitas, dan check and balances bisa berjalan dengan optimal. Seperti itu, Mbak Tina. Ya. Kalau menurut pandangan Mas Agung sendiri, ini mereka yang kemudian menyusul di hari keempat ini atas inisiatif mereka sendiri untuk datang mengikuti retret atau memang ada perintah dari Ibu Mega begitu? Iya, saya kira mestilah ada perintah dari Ibu ya, karena mungkin pergerakan dari kader PDIP tidak mungkin berjalan dengan sendirinya karena mereka partai yang punya ya garis ideologi yang jelas, garis instruksional yang tegas macam itu. Jadi ini pasti arahan dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP sebagai pemegang mandat utama dan tertinggi di partai ya. Sehingga kehadiran mereka di dalam retreat juga saya apresiasi, ya berarti apa yang menjadi aspirasi publik diakomodasi, diperhatikan, dan ditindaklanjuti dengan hadir di sana karena ini banyak ya rakyat yang dirugikan kalau mereka sampai tidak ikut sama sekali retreat. Karena biar bagaimanapun ya materi bukan sekedar materi ya, karena di sana mereka akan bertemu dengan kepala daerah lain ya. Kemudian mereka bisa ya
sharing network, sharing resource, sharing beragam macam tentang potensi maupun keterbatasan mereka agar ada solusinya. Sehingga keterbatasan fiskal, keterbatasan sumber daya itu bisa diatasi dengan kolaborasi dengan daerah-daerah lain, dengan pemerintah pusat, maupun dengan inisiatif-inisiatif investasi yang datang dari luar misalkan ataupun dari dalam negeri. Jadi kan hal semacam itu sangat mungkin terjadi di retreat dan ini momen yang jarang terjadi. Ya. Sehingga sangat disayangkan kalau itu memang terlewat begitu saja. Jadi saya kira kehadiran teman-teman PDIP, para kepala daerah PDIP ini ya saya apresiasi ya secara pribadi dan berharap ini bisa menjadi awalan yang baik bagi relasi hubungan pusat dan daerah yang notabene sekarang ya bermula dari teman-teman PDIP seperti itu. Ya. Ini sebelum akhirnya kader PDIP ikut retreat begitu. Ini Pak Pramono Anung diutus langsung oleh Ibu Mega dan bertemu dengan staf sus Mendagri. Dari analisa Mas Agung sendiri, mengapa kemudian ini sampai ada pengutusan dari Ibu Mega dan kira-kira diskusi apa, semacam apa yang kemudian menjadi bahasan utama mereka begitu? Iya, saya kira mungkin lebih kepada memberikan toleransi ya, Mbak, kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini supaya tidak ada semacam sanksi yang terlalu tinggi besar kepada mereka. Karena kita tahu, misalkan saya ambil contoh beberapa kepala daerah, misalkan kalau saya nggak salah, mungkin bisa di cross check datanya ya, Pak Masinton Masaribu misalkan itu Bupati Tapanuli Tengah ya. Ya. Saya kemarin sempat mencatat bahwa APBD-nya itu bergantung kepada pusat. Ya, PAD-nya Hmm. hanya menghidupi 20% ya untuk Kabupaten Tapanuli Bangka Tengah, selebihnya dari pusat seperti itu. Nah, kalau relasi antara Tapanuli Tengah dengan pemerintah pusat tidak harmonis, tidak sinergis, tidak baik, ini kan dampaknya luar biasa kepada rakyat Tapanuli Tengah. Ya, Hmm. ketika misalkan ada sanksi dari pemerintah pusat tidak meluncurkan DAU-nya, DAK-nya, dana bagi hasilnya, dana desanya, dan seterusnya. Itu gimana tanggung jawab PDIP sebagai partai yang menaungi Mas Masinton? Karena Mas Masinton kan mengikuti, Bang Masinton mengikuti arahan instruksi dari Ketua Umum. Mau nggak PDIP menanggung itu misalkan? Hmm. Nah, itu kan pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Dan ada banyak kepala daerah lain PDIP yang mungkin mengandalkan dana dari pusat, transfer dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan. Nah, itu bagaimana tanggung jawab partai di situ kalau sanksi ini turun? Nah, saya kira komunikasi yang dilakukan oleh staf khusus Mendagri dengan Mas Pramono Anung itu dalam rangka memastikan tidak ada sanksi yang diberikan kepada kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah dan menunda untuk hadir di retreat karena ini bagian dari ya tadi ya pressure politik kepada pemerintahan. Tapi ini lucu ya yang Kenapa? membuat Lucunya ini kenapa? ya karena teman-teman PDIP yang membuat perkara ini kan menunda kedatangan. Kan ini kan kasus hukum ditahannya Mas Hasto. Sementara tidak hadir di retreat ini tugas negara. Ini bukan agenda partai, ini agenda negara, agenda presiden, agenda pemerintahan Republik Indonesia. Nah, ketika mereka melakukan komunikasi meminta toleransi dan dispensasi seterusnya, ini kan jadi lucu gitu yang memulai mereka, kemudian yang mengakhiri mereka dan seterusnya dari mereka oleh mereka untuk mereka jadinya. Sehingga saya berharap ini nggak terulang lagi lah gitu karena ini bukan hal yang positif untuk mengajarkan kepada publik bagaimana seorang pejabat publik ya bertanggung jawab sepenuhnya kepada daerahnya, bagaimana sebuah partai itu rela mewakafkan kadernya ketika sudah dimajukan dalam kontestasi politik seperti pilkada untuk sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Ya, menurut Mas Agung sendiri, adakah sedianya pesan yang ingin disiratkan oleh seorang ketum PDIP dengan menginstruksikan penundaan keikutsertaan di retret ini? Apakah ini bisa menjadi bentuk perlawanan politik begitu dari Partai Banteng? Iya pasti ya, perlawanan politik itu otomatis karena penahanan Mas Hasto ini kan cukup menghujam ya jantung kekuasaan PDIP karena beliau sekjen yang menjadi struktur perpanjangan tangan dari ketum semacam itu. Tapi perlawanannya nggak seperti ini yang saya bayangkan tentang PDIP di masa lalu ya. Hmm. Oposisinya substantif gitu. Ya kalau memang ada penanganan hukum yang kurang optimal, kurang profesional, ya silahkan dilawan secara hukum. Koridornya ada, kan lagi pra-peradilan juga nih Mas Hasto mengajukan. Ya. Atau pakai jalur lain yang memang diakomodir oleh sistem hukum kita. Nah, kalau yang politik silakan juga lakukan, tapi jangan menunda retreat ini. Ya, Hmm. silakan mainkan peran strategis
lembaga pengawasan di legislatif, atau lewat instrumen-instrumen lain yang memang PDIP punya, sehingga pemerintahan kita menjadi lebih berkualitas, seperti itu. Kan ada banyak isu, ada banyak dinamika kebijakan yang kemarin membuat gaduh. PDIP perannya di mana di sana? Di situ kita Ya. pengen lihat. Ya kalau misalkan retreat ditunda nanti apalagi itu kan sangat disayangkan. Ya saya berharap ya komposisinya substantif sehingga publik itu merasa punya teman di luar kekuasaan. Ya, tapi kalau PDIP-nya seperti ini kan publik kecewa juga. Akhirnya publik sendiri, PDIP sendiri ya sudah. Kalau seperti ini kan demokrasi kita bahaya. Seperti itu, Mbak. Baik, dengan situasi ini, apakah Ya, bisa merenggangkan hubungan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo? iya, sedikit banyak mestilah jadi renggang ya. Saya juga mikir politik nasi goreng itu akan susah dimasak dalam waktu dekat. Ya, jadi Hmm, ya paling mungkin Pak Prabowo akan hadir di acara kongres, tapi sifatnya lebih kepada formalitas dan simbolik aja. Ya nggak bisa lebih intim, lebih hangat. Karena kan di kongres susah masak nasi goreng, Mbak Tini ya. Jadi pertemuannya enaknya di restoran atau di rumah seperti itu. Tapi kalau di kongres area yang formal agak susah dan saya berpikir bahwa ya ini sebagai resiko-resiko politik yang harus diterima oleh Ibu Mega karena sikap kerasnya itu kurang tepat kali ini. Dan saya ya, kira bisa menjadi masukan bahwa untuk berkomunikasi, untuk merespon apapun, ya memberikan tekanan politik apapun, ya memang harus diukur betul, ya supaya apa? Supaya publik bersama PDIP, bukan malah sebaliknya PDIP melawan publik plus pemerintah juga seperti itu. ya. Berarti bisa dikatakan keputusan Ibu Mega ini salah begitu ya dalam keputusan untuk menunda retreat ini? Iya, kalau menurut saya kurang tepat ya Mbak. Ya, jadi Hmm, responnya eh, apa kurang terukur ya sehingga akhirnya teman-teman PDIP kan datang juga ke retreat semacam itu. Ini kan anti ya. klimaks sebenarnya. Ya, saya Mm-mm. berharap memang responnya ya tadi, bagaimana kemudian mengawal kebijakan yang kemarin membuat gaduh, dan PDIP langsung memberikan pernyataan sikap. Atau misalkan PDIP nggak datang ke acara retreat, ya mungkin alasannya bukan alasan penahanan Mas Hasto, ya tapi alasannya karena ingin ada efisiensi. Itu kan elegan. Ya, Ya, cuman kan yang menjadi instruksi dari surat itu bukan itu, tapi karena kriminalisasi Pak sekjen Hasto. seperti itu. Iya, jadi ya publik akhirnya agak antipati dan benar term petugas partai itu lebih kuat melekat. Padahal term petugas partai ini semua partai juga mendapat idiom itu, tapi karena implementasinya dalam waktu dekat dan viral sekarang ini PDIP, ya berarti ya petugas partai itu PDIP. Padahal partai lain juga gitu. Ya kita lihat prakteknya dalam legislatif kan kebanyakan demikian. Tapi PDIP menebalkan narasi petugas partai itu mengafirmasi dengan perlakuan mereka terhadap event retreat ini seperti itu. Ya, ini tadi Mendagri mengatakan kalau kader PDIP yang menyusul ini tidak akan mendapatkan sertifikat lulus begitu, tapi hanya tertulis telah mengikuti. Ini kemudian Mas Agung sendiri menilai hal ini seperti apa? Apakah keputusan untuk tidak meluluskan kader PDIP ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja para kepala daerah Iya, saya selanjutnya? kira kalau kinerja enggak ya. Jadi tapi minimal ini sanksi ringan sebenarnya. Ibarat kata Hmm, kalau kita sekolah telat 15 menit kalau saya dulu nggak boleh masuk Mbak Tini. Zaman saya kuliah dulu ya ya, gitu. Apalagi ini telatnya 4 hari gitu ya. Sebetulnya udah nggak boleh masuk kalau ke kelas sebenarnya. Tapi kan Kemendagri saya lihat sangat humanis ya, sangat kompromis, diplomatis juga. Jadi ya saya apresiasi Kemendagri, saya juga apresiasi teman-teman PDIP, sanksinya ringan ya kalau memang ada retreat ya ikut lagi kan nggak susah. Kalau memang nggak hmm, bisa ya kirim delegasi. Jangan sampai nggak ada kabar, jangan sampai apa ya anu sendirilah. Karena kan ini agenda negara, bukan agenda partai ini retreat. Semua partai ya. melebur satu di sini ya, ayolah gitu. Baik, ini terakhir Mas Agung Ya, dari pemerintah ini mengaku kan
Tidak ada sanksi, tapi kalau dari pandangan Mas Agung, pernyataan tidak lulus di sertifikat itu adalah bentuk sanksi ringan begitu dari pemerintah. Tapi ini di sisi PDIP sendiri sampai sekarang juga belum, memberikan statement soal sanksi. Kalau melihat tipikal seorang Megawati dengan adanya kader yang kemudian tidak mengikuti arahannya di hari pertama yang kemudian tetap mengikuti retreat, mungkinkah ada sanksi dari PDIP untuk mereka yang datang ke retreat ini? Mesti ada sanksi ya, karena memang tidak taat atau tidak tegak lurus bahasa teman-teman PDIP kepada Ibu Ketum. Tapi sanksi itu pun saya kira bukan sanksi yang berat ya, karena mereka kan menjalankan mandat rakyat dan itu value yang dimiliki PDIP untuk memperjuangkan rakyat. Mhm, Sehingga sanksi di sisi pemerintah yang ringan, sanksi di sisi PDIP yang ringan tadi saya kira adalah hal yang wajar, tapi ini mhm, jangan menjadi sebuah alasan untuk membenarkan ya perlakuan-perlakuan yang tidak tepat. Nah, dan saya apresiasi kalau kader-kader PDIP yang kemarin datang lebih awal itu tidak disanksi. Justru malah perlu kita apresiasi. Mereka lebih mengutamakan kehendak rakyat yang menjadi values-nya PDIP. Ya, jadi ya harusnya diapresiasi sih kalau saya. Dan sanksi dari Kemendagri kepada kader-kader PDIP yang baru datang, saya kira eh, adalah hal yang patut juga diapresiasi supaya tidak timbul diskriminasi ataupun perlakuan-perlakuan istimewa atau semacam privilege kepada mereka yang telat gitu. Ya telat ya harus dihukum. Ya mhm. hukumannya ringan karena ada kompromi-kompromi politik di sana it's okay. Tapi jangan sampai nggak ada sanksi. Bahaya nanti ini jadi presiden. Mereka bisa sewenang-wenang di masa depan pun yang memang alasannya bukan alasan politis ya terlambat tapi alasan-alasan teknis, alasan-alasan lain seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung sudah Sama-sama, berdiskusi Mbak. dengan saya di Tribunnews on Focus hari ini. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian respon dari Bapak Presiden terkait kemudian menyusulnya kader PDIP ini setelah meskipun telat 4 hari begitu ya. Dan nanti seperti apa kemudian apakah benar akan ada sanksi ringan atau tidak dari PDIP kepada para kadernya yang tetap nekat untuk mengikuti retreat ini. Terima kasih sekali lagi Mas Sama-sama, Mbak Agung. Dini, Sampai pemirsa jumpa di Tribun on hari. Focus selanjutnya. Ya, Demikian Tribuners, diskusi saya bersama dengan pengamat politik, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, yaitu Mas Agung Baskoro hari ini. Sampai jumpa di program Tribun News on Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.